kami ingin mempresentasikan konsep teknologi 5 dan ini hasilnya. Jelaskan masing book di ISA. 1. Operation Research and Statistics. Area ini melibatkan penggunaan metode matematis dan statistik untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan dalam organisasi, seperti optimasi sumber daya dan analisis risiko. Poin kunci meliputi teknik seperti pemodelan linear, simulasi, dan analisis data untuk memprediksi hasil. Fokus pada peningkatan efisiensi melalui data-driven decision making. Implikasi praktis membantu perusahaan dalam merencanakan strategi seperti dalam logistik atau manajemen inventory untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. 2. Manufacturing and Production System. Bidang ini membahas desain, pengelolaan, dan peningkatan sistem produksi, termasuk proses manufaktur dan teknologi otomatisasi. Poin kunci pertama, menekankan integrasi teknologi seperti robotika dan manufacturing untuk meminimalkan limbah. Yang kedua, melibatkan analisis siklus produksi dan penerapan prinsip efisiensi. Implikasi praktis, satu itu memberikan dasar untuk mengoptimalkan pabrik, meningkatkan kualitas produk, dan beradaptasi dengan permintaan pasar yang berubah. 3. Engineering ekonomi. Ada yang ingin mengintegrasikan prinsip ekonomi dengan teknologi, mengevaluasi kenaikan proyek, termasuk analisis biaya, manfaat, dan pengembalian investasi. Poin kuncinya yang pertama mencakup konsep seperti nilai tambah uang, analisis break-even, dan penilaian risiko finansial. Kedua, menggunakan untuk memutuskan alokasi sumber daya alam dalam proyek teknik. Implikasi praktis. Yang pertama, membantu dalam pengambilan keputusan bisnis seperti memilih teknologi baru yang menguntungkan secara ekonomi jangka panjang. 4. Human factor and ergonomic. Fokus pada interaksi antara manusia dan sistem, termasuk desain yang mempertimbangkan faktor fisik, kognitif, dan psikologi untuk meningkatkan kinerja dan keselamatan. Poin kunci 1. Melibatkan studi tentang ergonomi tempat kerja, pengurangan cedera, dan peningkatan interaksi pengguna. 2. Menekankan pendekatan berbasis data untuk menganalisis perilaku manusia. Implikasi praktis diterapkan dalam desain produk atau lingkungan kerja untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko kesehatan karyawan. 5. Quality engineering. Bidang ini berkaitan dengan pengelolaan kualitas produk dan proses, termasuk penerapan metodologi seperti Six Sigma dan Total Quality Management atau disebut TQM. Poin kunci pertama, menggunakan alat seperti control card dan cause analysis untuk meminimalkan kejahatan. Nomor 2, fokus pada peningkatan berkelanjutan dan kepuasan pelanggan. Implikasi praktis. Yang pertama, membantu organisasi mencapai standar kualitas tinggi, mengurangi pemborosan, dan mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar. Yang keenam, supply chain and logistik. Area ini mencakup manajemen rantai pasok, termasuk perencanaan, pengadaan, dan distribusi barang untuk memastikan alur yang efisien. Poin kunci nomor 1, melibatkan optimasi inventory, transportasi, dan mitigasi risiko gangguan. Nomor 2, mengimplementasikan teknologi seperti IoT untuk pemantauan real time. Implikasi praktis. Yang pertama, meningkatkan efisiensi logistik, mengurangi biaya, dan memastikan ketersediaan produk di tengah tantangan global seperti pandemi. 7. Sistem design and improvement. Bidang ini berfokus pada desain dan peningkatan sistem kompleks, termasuk integrasi komponen untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Poin kunci 1. Menggunakan pendekatan sistematis seperti sistem thinking untuk mengidentifikasi masalah dan solusi. 2. Menekankan iterasi dan adaptasi berdasarkan umpan balik. Implikasi praktis diterapkan yang proyek besar untuk meningkatkan kinerja sistem seperti dalam manufaktur atau layanan publik. 8. Manajemen and leadership. Area ini membahas keterampilan manajemen dan kepemimpinan dalam konteks teknik industri, termasuk pengelolaan tim dan strategi organisasi. Poin kunci pertama meliputi pengembangan kepemimpinan, etika bisnis, dan manajemen proyek. Kedua, fokus pada integrasi antara teknis dan bisnis untuk hasil optimal.
Implikasi praktis yang pertama, membantu para pemimpin dalam membangun budaya inovatif dan memimpin perubahan di lingkungan kerja yang dinamis. Yang kesembilan, sustainability and circular economy. Bidang ini mengeksplorasi aspek keberlanjutan dalam teknik, termasuk analisis siklus hidup produk dan pengembangan dampak lingkungan. Poin kunci yang pertama melibatkan budaya dampak ekologis, penggunaan sumber daya manusia dan praktik hijau. Dua, mengintegrasikan riset ekonomi lingkungan dengan riset produk. Implikasi praktis yang pertama mendukung perusahaan dalam regulasi lingkungan dan menciptakan melalui praktik pembayaran. Sistem dan teknologi. Area ini membahas penerapan teknologi informasi dan sistem digital dalam mendukung operasi teknik industri. Poin kunci: 1. Meliputi penggunaan AI, Big Data, dan ERP untuk pengambilan keputusan. 2. Fokus pada keamanan data, integrasi sistem. 2. Implikasi praktis. 1. Meningkatkan efisiensi operasional melalui digitalisasi seperti dalam analisis data real-time untuk prediksi tren pasar. Selanjutnya, bagaimana revolusi industri 4.0 dan 5.0 mempengaruhi pekerjaan di bidang teknik. Revolusi industri 4.0 yaitu ini melibatkan integrasi teknologi digital seperti AI, IoT, Big Data, robotika, dan otomatisasi dalam manufaktur dan industri. Ini dimulai sekitar 2011 dan fokus pada pabrik pintar. Yang kedua, revolusi industri 5.0, yaitu ini adalah konsep yang lebih baru sekitar 2010-an hingga 2020-an yang menekankan kolaborasi antara manusia dan mesin dengan fokus pada berkelanjutan, personalisasi, dan nilai manusia seperti kreativitas dan etika. Jelaskan tentang Waymo. Pengertian Waymo. Waymo adalah perusahaan teknologi yang mengembangkan dan mengoperasikan kendaraan otonom atau self-driving car yang merupakan bagian dari ekosistem transportasi pintar. Sebagai perusahaan kapal, Waymo memiliki inovasi di bidang AI dan robotika dan sejalan dengan revolusi industri 4.0, otomatisasi digital dan 5.0, kolaborasi manusia agresif. Waymo tidak hanya mengubah industri otomotif, tetapi juga mempengaruhi pekerjaan di bidang teknik dengan memperkenalkan teknologi canggih yang memerlukan keterampilan baru. Teknologi yang digunakan oleh Waymo. Contoh pertama, sensor dan sistem navigasi. Waymo menggunakan kombinasi lidar atau disebut laser radar, kamera, dan sensor ultrasonik untuk mendeteksi lingkungan sekitar. Yang kedua, keamanan dan integrasi. Sistem Waymo mencakup fitur redundan seperti backup sistem untuk mencegah kegagalan. Yang ketiga, AI dan machine learning. Algoritma AI memproses data dari sensor untuk memprediksi perilaku pengendara lain, lalu lintas, dan kondisi jalan. Yang keempat, aplikasi praktis. Teknologi ini diterapkan dalam layanan Waymo yang menawarkan rider sharing otonom. Yang keempat, apakah manusia masih diperlukan dalam sistem produksi masa depan? Mengapa manusia tidak diperlukan? Karena manusia masih sangat diperlukan. Meskipun peran mereka dalam revolusi dari pelaku operasional menjadi pengawas strategis dan inovator, manusia memberikan nilai tambah yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh mesin, terutama dalam konteks kompleksitas sistem produksi modern. Dalam era revolusi industri 4.0, otomatisasi digital dan 5.0, kolaborasi manusia mesin serta berkelanjutan. Sistem produksi semakin bergantung pada teknologi seperti AI, robotika, dan IoT. Pertanyaan ini relevan dengan otomatisasi dalam mengurangi peran manusia dalam tugas rutin. Dalam revolusi 5.0 menekankan bahwa manusia tetap esensial untuk aspek kreatif, etis, dan adaptif. Contoh inovasi lokal di Indonesia yang mengikuti tren 4.0 atau 5.0. Aplikasi Gojek dengan AI dan IoT. Gojek sebagai platform ride sharing dan layanan on demand menggunakan AI untuk mengoptimalkan rute pengemudi dan memprediksi permintaan pelanggan secara real time. Ini mengintegrasikan IoT melalui fitur seperti pembayaran digital dan pemantauan lokasi yang meningkatkan efisiensi logistik. Manfaat mengurangi waktu untuk dan biaya operasional serta menciptakan pekerjaan baru di bidang teknik data. Mirip dengan dampak
WIMO. Hubungan dengan teknik sesuai dengan BOK IISA seperti supply chain and logistik, di mana AI membantu dalam pengelolaan